Roh Kudus berkat dari Bapa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Kisah Para Rasul 5 ayat 32. Lukas 11 ayat 13 adalah ayat yang banyak disalahgunakan dan salah mengerti tentang menerima Roh Kudus. Di situ Yesus berkata, "Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Di ayat itu Yesus tidak berbicara dengan orang Kristen, tetapi dengan orang-orang yang di bawah perjanjian lama. Pada saat itu setiap orang bisa menerima Roh Kudus dengan meminta. Sayangnya banyak yang tidak mendapatkannya, karena mereka tidak meminta. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa atau meminta. Yakobus 4 ayat 2. Namun setelah perjanjian baru ditetapkan, sejak kebangkitan Yesus Kristus, Dia tidak pernah lagi menyuruh orang untuk meminta Roh Kudus. Yang kita tahu para rasul melayani Roh Kudus kepada orang-orang. Mereka berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Kisah Para Rasul 8 ayat 15. Sebenarnya tidak ada gunanya meminta Roh Kudus dari Tuhan. Roh Kudus adalah salah satu karunia utama Allah, bukan untuk orang Kristen, tetapi untuk dunia. Dia berkata dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17, "Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia." Perhatikan, dia tidak berkata atas semua orang Kristen. Ini berkat dari Bapa. Itu sudah ada sekarang. Tanpa Roh Kudus engkau tidak dapat menjalani kehidupan kekristenanmu. Tuhan ingin engkau berjalan dalam kepenuhan roh, sehingga engkau dapat berjalan dalam kuasanya untuk mempengaruhi duniamu, hidup dalam kehidupan Kristen yang berkemenangan. Jika engkau yang membaca renungan saat ini belum menerima Roh Kudus dan engkau belum menerimanya sebelum engkau lahir baru, Galatia 3 ayat 14 berkata, "Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu." Sederhana katakan saja, "Dalam nama Yesus Kristus aku buka hatiku sekarang bagi Roh Kudus." Lalu dengan iman mulailah berkata-kata dengan bahasa lidah. Semudah itu. Puji Tuhan. Mari kita mengucapkan pengakuan. Aku menjalani kehidupan yang luar biasa dalam keunggulan dan supranatural, karena aku dipenuhi dengan Roh Kudus yang memimpinku dan mengarahkan langkahku dalam kemenangan, kemuliaan, kekuasaan, dan kekuatan. Dia memberkati dunia melalui aku, karena Dia menjadikanku pemberi hidup dan sumber berkat. Terpujilah Tuhan.